Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas pembukaan dari kitab Kaifa A'amalahum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah kepada manusia. Kita telah sebutkan di antara perkara yang kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah mengikuti kekuatan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikuti banyaknya zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatnya mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Di antara yang sudah kita sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Ayub, kemudian Nabi Yunus alaihissalam yang selamat dari musibah besar, seperti Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakit, kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari kegelapan laut dan kegelapan perut ikan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikenal dengan banyak berdoa, banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa khasatan fil mulimmat, terutama di saat kesulitan. Fa fi yaumi badrin ishtaddat munajatuhu li rabbih. Contohnya adalah ketika perang Badar. Nabi SAW sangat-sangat minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyan surahu wa man ma'ahu minal muslimin, minta untuk dimenangkan. Ini dalil bantahan bahwasanya mereka para sahabat dan Nabi SAW ketika berperang tidak memakai jimat. Mereka masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan. Kemudian juga Nabi SAW ketika berperang memakai baju besi, helm besi agar tidak terkena tebasan pedang misalnya. Nah, itu dalil di antara dalil bahwasanya jimat tidak ada di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Dalilnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Lamma kana yaumu Badrin istaqbala Nabiyullahi al-qiblata." Ketika di perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Ini di antara adab dalam berdoa jemaah, menghadap kiblat. Tsumma madda yadayhi, kemudian adab yang kedua adalah mengangkat tangan. Di sini Nabi SAW karena saking butuhnya dengan pertolongan, saking butuhnya dengan agar Allah mengabulkan doanya, maka tangannya itu madda yadaihi, itu dipanjangkan, maksudnya atas, ya, diangkat lebih atas lagi. Sama seperti juga ketika solat istisqa, ya, solat minta hujan. Itu saking butuhnya kita akan hujan, maka kita disunahkan untuk berdoa seperti ini jemaah.
bukan seperti ini, tapi seperti ini saking butuhnya kita. Faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtifu, berbisik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, ya Allah berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, kalau engkau membinasakan pasukan ini, itu pasukan para kaum muslimin, la tu'bad fil ardi, maka tidak ada yang akan menyembah engkau di muka bumi ini. Ini doa Nabi SAW, dan selalu beliau baca ini dalam doa. Ini saja doanya. Famazala yatifu bi rabbihi ma dan yadayhi mustaqbilul qiblah. Jadi selalu Nabi SAW berbisik minta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tangannya ke atas menghadap kiblat, hatta saqata ridauhu an mankibaihi, sampai jatuh selendang Nabi SAW karena saking diangkatnya tadi. Ya. Fatahu Abu Bakrin, maka datanglah Abu Bakar, teman sejatinya jemaah. Ya. Fa akhadha ridaahu, kemudian Abu Bakar mengambilkan selendangnya, fa alqahu ala mankibahi, maka Abu Bakar pun kembali menaruh selendang tersebut di pundak Nabi SAW. Tsumma altazamahu min wara'i, kemudian Abu Bakar memeluk Nabi SAW sambil mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbak. Ya Allah, ya Nabi Allah, cukuplah doamu kepada Allah Subhanahu wa taala, cukupkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, memberikan apa yang telah Allah janjikan kepada engkau. Nah, jadi kita juga butuh teman yang meyakinkan kita, jemaah. Butuh teman yang selalu mendukung kita. Tentu untuk meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendukung kita untuk beribadah, membantu kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, bukan sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga, di antara yang harus kita ikuti dari sifat Nabi dan para Rasul, yaitu khusyu'uhum wa buka'uhum inda zikrillahi azza wa jalla. Bagaimana khusyuknya mereka, kemudian tangisannya mereka ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi yang telah diberikan nikmat dari keturunan anak Adam. Di antaranya adalah Nuh, kemudian keturunan Nabi Ibrahim, wa Israil, Yaqub. Ya. Israel itu Yakub. Makanya sebagian ulama tidak mau menamakan negara Yahudi itu yang dekat Palestina itu dengan negara Israel. Ya. Mereka katakan negara Yahudi karena Israel itu nama nabi selain dari nama Nabi Yakub. Nah. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim, dan daripada nabi yang lainnya ketika mereka dibacakan ayatul Rahman, ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada wa bukiya, mereka pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menangis. Ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dia menafsirkan ayat ini mengatakan, di antara bentuk juga, bentuk kita dikatakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ayat-ayat Allah adalah dengan mengamalkannya. Ketika kita misalnya mendengarkan ayat Allah larangan untuk berzina, kemudian kita menjauhinya, maka kita dikatakan telah tunduk, khusyuk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikatakan misalnya dalam ayat, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jauhilah riba, maka kita menjauhinya, maka kita telah dikatakan khusyuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Khusyuk bukan saja dengan menangis, tapi dengan mengamalkan isi dari kandungan ayat tersebut. Nah, dan Nabi SAW termasuk manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya ibadah kita jemaah, khusyuknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana kualitas takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin sedikit takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih dekat dengan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum lillah. Saya sangat berharap menjadi manusia yang paling takut daripada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini terjadi tentunya pasti. Wa a'lamakum bima attaqi, dan saya termasuk orang yang paling mengetahui apa yang saya takutkan, yaitu neraka. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditampakkan penghuni-penghuni neraka, siksa-siksa penghuni neraka ketika Isra Mi'raj. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa, namun akan banyak menangis. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saking fahamnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Allah Tabaraka Wa Taala, yaitu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, jadi kalau kita ingin terus istiqomah sampai akhir hayat kita aja, maka perbanyaklah doa ini, istiqomah di atas agama ini. Nah, karena tidak ada yang bisa menjamin kita di akhir hayat kita beriman atau tidak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, al-iktida'u bihadihim fi quwwatil ilmi billahi azza wa jalla. Mengikuti mereka dalam petunjuk-petunjuk mereka, ajaran-ajaran mereka, fi quwwatil ilm, pada kekuatan ilmu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa anbiya'ullahi wa rusuluhu sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul telah diwariskan ilmu tamamal iman wal yaqin, iman dan keyakinan bihi subhanahu fa'ahum a'lamun nasi billah. Nah, jadi para nabi dan para rasul jemaah, mereka telah diberikan Allah Subhanahu wa taala iman dan keyakinan. Iman dan keyakinan. Dan ini yang diminta oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya Allah, berikanlah aku iman dan keyakinan. Ya, kita itu butuh yakin jemaah. Butuh keyakinan akan balasan Allah Subhanahu wa taala, akan janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita sholat di masjid berjamaah, misalnya sholat wajib berjamaah di masjid, kan itu 27 derajat atau 25 derajat. Itu butuh keyakinan. Ya, keyakinan bahwasanya kita benar-benar akan dapat itu. Ya. Itu yang akan menjadikan kita juga semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh keyakinan akan janji Allah di akhirat nanti. Nah. Wal 'abdu kullama kana a'lama bi rabbih, dan seorang hamba semakin dia berilmu kepada Allah, semakin dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kullama kana ashadda ta'ziman, maka dia akan semakin mengagungkan, ya, semakin mengagungkan Allah, semakin tunduk, semakin dia banyak beribadah, semakin dia takut, ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah sejatinya yang kita inginkan ketika kita menuntut ilmu agama jemaah. Ya, semakin bertambah ilmu kita, maka semakin bertambah pengagungan kita, ketundukan kita, ibadah kita, takut kita, ikhlas, kemudian cinta kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan semakin kita berilmu semakin keras hati, tidak. Tapi semakin kita berilmu agama, maka tadi kita harus semakin tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bukan semakin kita berilmu, semakin kita memandang orang lain yang bermaksiat, wah ini pasti neraka ini. Ketika kita melihat orang lain orang lain misalnya melakukan bid'ah, wah ini pasti enggak boleh gitu jemaah. Bukan seperti itu orang yang berilmu agama. Nah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, jadi Imam Ibnu Qayyim ini jemaah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Muridnya seperti cerdasnya jemaah, apalagi gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim itu oleh para ulama juga dijuluki dengan tibbul badani, ya, sebagai dokter badan, wal qalb, dokter hati. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia mengatakan la sabila illa sa'adati wal falahi. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. La fid dunya wala fil akhirah. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Illa ala aidi rusuli. Jalannya adalah melalui ajaran-ajaran Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith ala at-tafsili illa min jihatihim. Dan kita tidak akan bisa mengetahui mana yang haram, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang buruk, mana yang halal, ya, secara terperinci kecuali dari ajaran mereka, para rasul. Wala yanalu ridallahi albattah illa ala aidihim. Wala yunalu, dan tidak bisa diraih ridha Allah itu jemaah, sama sekali enggak bisa diraih, ya. Cintanya Allah kepada kita, rela keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan bisa diraih illa ala aidihim, kecuali melalui tangan-tangan mereka. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ibadah yang kita lakukan itu pahalanya ke Nabi juga jemaah. Makanya enggak perlu kita menyampaikan Al-Fatihah ila Nabi. Ya, ila hadratin Nabi wal Mustafa apalah. Al-Fatihah enggak perlu. Ya, tidak perlu. Karena kita dapat ilmu itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. Ya. Dari amalan yang baik, perkataan yang baik, akhlak yang baik, kita hanya bisa dapatkan kecuali melalui jalan petunjuk ajaran mereka dan apa yang mereka bawa, ya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faumul mizanur rajihu alladhi ala aqwalihim. Jadi perkataan kita jemaah, perbuatan kita, akhlak kita harus kita timbang dulu dengan perkataan, perbuatan, amalan dan akhlak mereka. Harus kita timbang. Betul enggak? Benar enggak? Sesuai enggak? Nah, ada enggak emang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Nah, fadaruratu ilaihim a'zamu min daruratil badani ila ruhihi. Dan kebutuhan kita terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat kita butuhkan. Bahkan lebih kita butuhkan dari kebutuhan badan kepada ruh. Nah itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim dan para imam yang lain juga mengatakan, kalau orang itu, ya, dia penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dia mati. Katanya. Bukan berarti harus bunuh diri, enggak, jemaah. Ya. Maksudnya adalah
agar kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak ada gunanya kita hidup kalau kita penuhi diri kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Wal aini ila nuriha. Kita lebih butuh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mata membutuhkan cahaya untuk melihat. Warruh ila hayatiha. Fa ayyu dariratin wa hajatin furidat fa daruratul 'abdi wa hajatun ila rusul fawqaha bi katsirin. Nah, apapun kebutuhan yang sangat kita butuhkan di dunia ini jemaah, ya. Namun yang paling kita butuhkan dari itu semua adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Itu lebih kita butuhkan jemaah. Ya. Makanya semua problematika yang kita hadapi di dunia ini jemaah, itu pasti ada jawabannya, solusinya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun masalahnya. Ya. Masalah kenegaraan, masalah di desa, di kota, kemudian juga masalah di keluarga kita, ada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa ma dhannuka biman idza ghaba anka hadiyuh. Apa yang kau fikirkan? Apa yang kita bayangkan jemaah? Bayangkan jemaah, kalau ada orang yang tidak mengikuti, ya, hidupnya jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa bihi, ya, jauh dari apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarfata ainin, walaupun itu sekejap mata jauhnya, ya. Dia keluar dari apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu sekejap mata, meskipun fasada qalbuk, maka akan rusak hatinya jemaah. Ya, hati kita akan rusak. Wasara kalhuti idza faraqal ma. Sama seperti ikan ketika dia jauh dari air. Ya. Ikan itu pasti butuh air baru bisa hidup jemaah. Ya. Begitu juga, ya. Kita bisa hidup dengan kehidupan yang sejati kalau kita hidup dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wudi'a fil miqlati, ya. Hampir-hampir saja ikan itu kalau jauh dari air, ya, maka dia akan ditaruh dalam wajan. Maksudnya mati, ya. Nah. Akan tetapi jemaah, walakin la yuhissu bihadza illa qalbun hayyun, ya. Orang yang merasa, ya, orang yang merasa dirinya jauh, ya, dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa aja, itu hanya orang yang hatinya hidup, ya. Merasa saja itu sudah masya Allah jemaah, ya. Merasa kok saya jauh, hari ini kok saya jauh sekali, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu. Merasa saja itu sudah masya Allah, ya. Berarti itu tanda, sinyal hati kita masih hidup, ya. Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Beda dengan orang yang hatinya mati jemaah, ya. Orang yang hatinya mati itu sama seperti orang yang mati, mayit itu kalau dilukai nggak akan merasakannya, ya. Mayit, orang yang mati, kalau dia dilukai itu nggak akan merasakan sakit. Nah, begitu juga orang yang nggak merasa, ya. Ahli bid'ah itu seperti itu, ya. Ahli bid'ah itu seperti itu jemaah, yang mereka merasa dirinya benar padahal tidak, ya. Itu seperti mayit, kalau dilukai nggak akan merasakan salah, ya, sakit. Begitu juga ahli bid'ah, ya, dia nggak merasa salah itu. Makanya Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan taubat ahlul bid'ah itu lebih sulit jemaah daripada ahlul maksiat, ya. Karena kalau ahli maksiat itu kalau misalnya ahli zina, ya, yang zina, yang mencuri, nah, kalau dia diingatkan itu akan ingat, ya, taubat dia. Sama juga musik tuh kan, sekarang kan banyak orang taubat dari musik, tapi masih aja, ya, dia suka gitar,
dan yang lainnya misalnya ya. Jadi orang yang tobat dari musik itu ya karena maksiat itu jemaah. Dia lebih bisa bertobat. Beda dengan ahlul bid'ah. Didakwahi malah kita yang dibilang sesat, ya kan? Ahlul bid'ah. Ya. Kita dibilang keterbelakangan, ya. Dibilang kadrun, ya kan? Sekarang kadrun itu. Mau politik ini kadrun. Nah, nah itulah ahlul bid'ah. Wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid darain mu'allaqatan bi hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam fayajibu 'ala kulli man nasaha nafsah, jika kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat itu tergantung ya dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi orang yang ingin menasihati dirinya, bagi orang yang ingin selamat, ya, bagi orang yang ingin bahagia untuk mengetahui bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, namun ingat jemaah ya, beda senang dengan bahagia. Ya. Orang yang senang belum tentu bahagia. Orang yang senang itu belum tentu bahagia. Ahli maksiat senang. Ya. Bahkan dengan bermaksiat dia baru akan senang. Tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Senang mereka, makanya saking senangnya mereka candu dengan itu jangan. Ya. Mereka enggak merasakan bahagia di situ. Buktinya apa? Kalau mereka bahagia enggak akan kalau kita mengatakan mereka itu bahagia, itu bahaya jemaah. Ya. Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang berlimpah harta banyak, senang mereka jemaah. Ya. Tapi belum tentu bahagia. Ya, belum tentu bahagia. Nah, jadi bedakan antara senang dengan bahagia. Nah, makanya di sini bahasa para ulama itu bukan senang ya, tapi sa'adah, bahagia. Kebahagiaan. Nah, jadi bagaimana para ulama sangat teliti memilih bahasa ketika menulis kitab-kitab mereka. Nah, wasiratihi, kemudian perjalanannya, wa sya'nihi, keadaannya, ma yakhruju bihi 'anil jahilina bihi wa yadkhulu bihi fi adadi atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi, sehingga kita masuk ya dalam deretan orang-orang yang mengikuti, kemudian sebagai penolong ya, sebagai kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi hadza baina mustaqillin, akan tapi manusia dalam mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina mustaqillin, ada yang mendapatkan sedikit ya, wa mustaktsir, ada yang mendapatkan banyak, wa mahrumin, bahkan sama sekali enggak mendapatkannya ya, karena tadi enggak mau mempelajarinya. Wal fadlu biyadillah, karunia itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Nah, itu di antara jemaah, di antara perkara yang harus kita ikuti dari sifat Nabi para nabi dan para rasul ya. Kemudian selanjutnya, limadza naqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, li'anna hayatahu hiya hayatu akmalin nas. Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang paling sempurna. Ya, manusia yang paling sempurna. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bahagia. Ya, manusia yang paling bahagia. Nah. Yang kedua, ta'atun li amrillahi azza wa jalla. Ya. Dalam bentuk, sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jemaah, Allah mengancam kita ya.
orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Lihat di sini perintah ya, bukan hanya sekedar perbuatan. Kalau perbuatan misalnya contohnya siwak, orang yang bersiwak, orang yang tidak bersiwak nggak berdosa aja mah, tidak terancam dengan dalil ayat ini. Tapi perintah yang hukumnya wajib, ya perintah yang hukumnya wajib. Nah kalau kita selisihi itu, antusibahum fitnah, maka kita akan diuji Allah Subhanahu Wa Taala di dunia aja mah, ujian di dunia, ya ujian itu banyak, ya ujian itu banyak sekali. Entah itu pada diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita banyak maksiat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Makanya orang yang pacaran sebelum menikah, ya pacaran dulu, senang-senang dulu, ya bukan bahagia, senang-senang dulu, baru dia menikah, jemaah, itu cekcoknya lebih banyak aja, ya sebagai penebus dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, au yusibahum azabun alim. Kalau di akhirat ini siksa yang pedih. Ya, kalau kita menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Namun, apakah kalau orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala enggak diuji? Diuji, tapi itu untuk menaik derajat. Ya. Derajat kita akan semakin naik kalau kita bersabar dengan ujian, ya. Sedangkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang ketiga alasannya adalah li'ismatillahi azza wa jalla lahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap dia bersalah pasti akan ditegur Allah Subhanahu wa taala. Maksum, sehingga dikatakan maksum, bebas dari kesalahan. Ya. Nah. Di antaranya teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an ke surah Abasa itu, Abasa wa tawalla an ja'ahul 'ama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan pimpinan kabilah, suku, ya, atau orang-orang kaya. Nabi mendakwahi mereka, datang orang buta. Ya, datang orang buta untuk bertanya, mau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak menghiraukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Ya. Nabi SAW berpaling, maka turunlah ayat ini, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau kita tidak, nah. Bahkan lebih parah, ya. Mendapati siksa atau balasan maksiat itu di akhirat itu lebih parah daripada mendapati balasan maksiat kita di dunia. Ya. Jadi lebih baik maksiat kita itu dibalas di dunia daripada di akhirat. Nah, makanya di akhirat kelak itu orang yang sering ditimpa musibah itu termasuk orang yang paling bahagia kelak di akhirat. Ya. Karena dosa-dosanya telah terhapus di situ. Namun dengan syarat bersabar tadi. Ya, sampai orang yang selalu sehat, orang yang selalu diberikan kebahagiaan atau kesenangan Allah Subhanahu wa taala kalau di akhirat akan cemburu kepada orang-orang yang selalu diberikan musibah. Nah, bukan berarti kita harus minta musibah, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita minta sakit, minta mati, nggak boleh. Nah, kemudian yang keempat, fi hayati sallallahu alaihi wasallam al-ibar. Ya. Di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan peringatan, ya, manfaat, ibrah, ya, penuh dengan manfaat. Nah, manfaat dunia maupun akhirat, jemaah. Di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang sang kita butuhkan adalah manfaat di akhirat, ya, manfaat di akhirat. Nah, kenapa demikian? Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Orang yang paling tahu tentang apa yang diinginkan Allah. Orang yang paling tahu tentang apa yang akan masukkan orang ke neraka
apa yang masukkan orang ke surga. Dan itu semua telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syartul falahi wan nasri. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Ya. Maka kalau kita ingin menang dari semua musibah, ya, ingin menang berperang mungkin, ya, ingin keluar dari musibah yang sedang kita lalui misalnya, sedang kita hadapi misalnya, maka caranya adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya orang yang beriman itu adalah orang yang ajib, ajib, ya, orang yang sangat luar biasa, ajib, ajaib, ya, orang beriman itu. Kenapa? Kalau dia ditimpa musibah akan bersabar, kalau dia ditimpa diberikan kenikmatan dia akan bersyukur. Dengan dua ini saja, ya, orang beriman itu akan ajib, ya. Dikatakan the best lah gitu, ya, orang yang beriman kalau seperti itu. Nah, seperti siapa contohnya? Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menguasai jin, ya, bisa menguasai jin, kemudian bisa menguasai bahasa hewan. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi, ya, aashkuru am akfur. Sekarang kan banyak tulisan ini, hadza min fadli Rabbi, tulisan di mobil-mobil orang kan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah, ya, ini semua karunia dari Allah. Namun yang bagusnya kalau dia lanjutkan, ya, apakah saya bersyukur atau kufur. Nah, jadi semua kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang luar biasa, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah bentuk tauhidnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Makanya di antara bentuk orang yang kufur nikmat, mereka mengatakan saya berhak emang dapat ini. Nah, itu nggak boleh, kufur nikmat itu. Ya. Dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya. Ya. Saya berhak, ya. Allah ibaratnya Allah wajib memberikan saya ini karena saya sudah bekerja keras misalnya. Nah, itu nggak boleh. Itu kufur nikmat. Nah. Jadi syarat mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan, kemudian kemenangan, itu tadi iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, meneladani kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang keenam, An-Nabiyyu qudwatun fi kulli ahwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, suri teladan kita dalam semua keadaan. Ya, dalam semua keadaan. Baik Nabi SAW sebagai seorang lelaki, ya, bagaimana menjadi seorang laki-laki, ya, harus pemberani. Nabi, nanti kita akan jelaskan sifat Nabi SAW. Kemudian bagaimana Nabi SAW sebagai seorang suami, ya, bagaimana Nabi SAW sebagai seorang karyawan, ya, sebagai teman, sebagai hakim, ya, sebagai pemimpin perang, pimpinan. Nah, ada di Nabi SAW semuanya, caranya, ya, dan terangkum dalam kitab ini jemaah, yang tebalnya luar biasa ini, ya. Jadi kita berusaha untuk meringkasnya. Kalau kita baca ini, ya, 5 tahun mungkin ini selesai ini, ya. Kan sepegah sekali. Nah, nggak mungkin ya kita baca semua. Nah, di antara sisi, ya, sisi kehidupan Nabi SAW yang harus kita ikuti jemaah, yang pertama adalah akhlaknya yang paling baik, ya, akhlak. Makanya salafi itu harus berakhlak, jemaah, wajib. Ya, salafi wajib untuk berakhlak. Nah, makanya untuk mengkanter, ya, untuk mengkanter semua tuduhan-tuduhan mereka, maka lawan dengan akhlak jemaah. Ya,
tuduhan kita dituduh Wahabi, teroris, ya. Seperti sekarang misalnya ada lembaga yang saya bina itu, ya, itu lagi dicecar oleh tentara aja, dituduh Wahabi, dituduh ini, dituduh ini. Ya, sebenarnya dahulu kita di sini juga, ya, tempat untuk mengajarkan Wahabi atau teroris, ya kan. Nah, ya, semua itu harus kita lawan dengan akhlak. Ya, makanya murid-murid kita yang orang tuanya belum mengetahui dakwah ini, jangan sekali bilang bid'ah, jangan sekali bilang syirik, ya, nanti. Nah, gitu. Ada waktunya. Nah, jadi Nabi SAW yang harus kita ikuti dalam kehidupan Nabi SAW yang pertama adalah akhlaknya, akhlak Nabi SAW. Ya, kita akan bahas nanti ini. Ya, bagaimana para sahabat itu bercerita tentang bagaimana baik akhlaknya Nabi SAW. Pokoknya paling berakhlak. Ya, Nabi itu jarang teriak-teriak di pasar, aja, teriak-teriak di pasar jarang. Ya, makanya ada doa, ya. Dan kita mungkin para suami, ya, yang sering ke pasar, ya, mungkin kalau salafi itu yang sering ke pasar suaminya kali, ya. Mungkin, ya. Atau saya aja. Jadi para suami yang sering ke pasar atau ibu-ibu yang sering ke pasar itu jangan lupa doa pasar itu, jemaah. Ya, hafalkan tuh. 1 juta pahala kita dapatkan, ya. 1 juta dosa kita akan dihapus. Karena pasar itu memang tempat dosa, di situ banyak. Ya, hafalkan tuh. Kan sudah saya cerita sampai ada ulama yang sengaja masuk pasar untuk baca doa itu aja, langsung keluar dia. Walaupun nggak ada hajatnya ke situ untuk beli apa, enggak. Hajatnya untuk baca doa itu aja, untuk mendapatkan pahala tadi. Nah, ya. Nah itu. Jadi hafalkan itu, jemaah. Ya. Karena tadi di sana itu banyak orang teriak-teriak, teriak dengan sumpah ghamus, ya. Sumpah palsu, ya. Dia bersumpah dengan nama Allah misalnya, wallahi saya belinya dari sana itu sudah segini. Padahal bohong dia. Ya, sumpahnya itu benar tapi bohong. Ya. Dia itu bohong, berdusta. Tetap berdosa dia. Nah itu. Nah kalau kita dengar itu, terus kita sudah baca doa itu, jemaah, kita nggak dosa. Ya, kita tidak berdosa. Makanya itu tadi, kita yang sering ke pasar, ya, hafalkan doa masuk pasar. Nah, coba kita akan lanjut masih di sifat-sifat Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.